Hai nakama, kembali lagi di channel Openime. Di video kali ini kami akan mereview hal apa saja yang terjadi pada manga One Piece chapter 985. Baiklah, tak usah nganteni suwe-suwe maning, mari kita bahas bareng-bareng. Chapter kali ini diberi judul rencana New Onigashima. Langsung saja kita masuk ke awal cerita yang memperlihatkan para Akazaya yang di chapter sebelumnya telah sampai di gerbang belakang Onigashima menuju inti kastil Kaido. Seperti perkiraan dan juga pernyataan Toro sebelumnya, mereka mulai masuk ke dalam istana melalui jalur atas yang mungkin mengarah langsung ke kediaman Kaido. Namun setibanya mereka di depan pintu masuk, mereka dihadang oleh sekelompok orang yang tidak asing lagi bagi mereka semua. Ya, di sana ada seorang Kanjuro yang telah memprediksi kedatangan mereka dan menunggu cukup lama di sana. Karena dari pihak musuh hanya Kanjuro lah yang tahu semua rencana pemberontakan para samurai. Jadi wajar saja jika Kanjuro telah memprediksi kedatangan para Akazaya melalui jalur belakang Onigashima. Dia telah bersiap menghadang bersama para gifter pasukan Kaido dan beberapa lukisan kerennya yang cukup menarik. Yakni Kanjuro menciptakan dua orang pendekar pedang yang hebat, namun tidak memiliki kepala sama sekali dengan kemampuan boy iblisnya. Hal itu membuat Iso cukup takjub padanya setelah melihat lukisan yang dibuat oleh Kanjuro terlihat sangat bagus. Lalu setelahnya Kanjuro menjelaskan kepada para Akazaya mengenai kondisi sebelumnya pada flashback ketika Momonosuke mencoba untuk menyelamatkan diri dari Kanjuro di perjalanan mereka menuju kediaman Kaido. Saat itu Momonosuke berhasil menemukan sebuah pisau kecil dari kroco Kaido yang jatuh setelah diajar oleh Kanjuro. Lalu Momonosuke sebisa mungkin mencoba kabur dari Kanjuro karena dia tak ingin menjadi beban bagi para Akazaya untuk menyelamatkannya. Meskipun saat itu dia tahu jika dia sangatlah lemah dan tak akan mungkin bisa menang melawan Kanjuro. Namun darah Oden yang mengalir di dalam tubuhnya membuat jiwa kesatria Momonosuke terus bergejolak hingga dia berhasil menusuk telapak tangan dari Kanjuro. Meskipun pada akhirnya Kanjuro marah dan kemudian mengoplok habis Momonosuke hingga bonta-bante. Dan kemudian Kanjuro menjelaskan kepada para Akazaya jika saat ini Momonosuke telah diumumkan akan segera dieksekusi beberapa menit ke depan di aula panggung besar. Kemudian setelahnya Okiku mulai memakai topeng iblisnya dan memotong pembicaraan dari Kanjuro. Dia berkata jika seseorang terkena tebasan pedangnya, maka luka itu akan membekas hingga ke akhirat dan menyiksa jiwanya bagaikan salju yang tersisa pada musim semi. Kikunojo The Lingering Snow. Setelah memakai topeng iblis, Kiku menjadi seorang pemburu berdarah dingin yang haus akan darah musuhnya. Dan dengan cepat Kiku melesat ke arah Kanjuro, diikuti dengan para Akazaya yang bersiap untuk menyerang. Kemudian setelahnya, blas, terjadilah benturan keras antara Kikunojo dengan Kanjuro. Di sisi lain, Inuarashi dan Nekomamushi mulai memamerkan senjata terbaru mereka sebagai pengganti anggota tubuhnya. Tangan kiri Nekomamushi yang hilang telah diganti dengan sebuah senjata api. Lalu kaki kiri Inuarashi yang diganti dengan sebuah pedang yang membuatnya bertarung dengan teknik dua pedang. Para Akazaya kini mulai mengamuk dengan jiwa kemarahan mereka. Kemudian scene berpindah ke posisi Luffy dan Yamato yang sepertinya berada di atas langit-langit aula perjamuan. Di sana terdapat perbincangan yang cukup menarik antara mereka. Dimulai dari pernyataan Yamato yang sepertinya telah lama mencari tahu bahwa Luffy adalah adik dari Ace. Itu karena Yamato pikir jika suatu saat nanti Luffy akan mengizinkannya untuk ikut berlayar mengelilingi dunia. Nah, apakah dengan clue ini Oda akan menjadikan Yamato sebagai next nakama Luffy untuk membantunya menjadi raja bajak laut selanjutnya? Lalu peran apakah yang akan didapatkan oleh Yamato jika dia menjadi nakama ke-11 di SHP Crew? Kemudian Yamato mengungkapkan jika pada timeline 4 tahun lalu dia ingin sekali berlayar ke lautan bersama Ace. Namun hal itu tak akan bisa dia lakukan karena sejak umurnya masih 8 tahun Yamato telah terbebani dengan borgol peledak yang ada di kedua tangannya. Jadi ternyata borgol itu bukanlah borgol batu laut biasa. Terbukti dengan kemampuan haki Yamato yang masih bisa dia gunakan. Sama halnya dengan Luffy saat di penjara Udon, namun ini berada di lingkup yang lebih luas. Borgol Yamato akan meledak jika dia mencoba untuk meninggalkan pulau Onigashima. Kemudian dengan percaya diri Luffy langsung mengatakan jika dia bisa membantu melepaskan borgol peledak itu dari tangan Yamato. Ya tentu saja, kita seharusnya tidak lupa dengan kemampuan Luffy saat mencoba melepaskan borgol yang ada di lehernya bersama kakek Hio saat di penjara Udon.
Terlebih lagi kini Luffy telah menguasai sepenuhnya haki Ryuo yang pernah dia perlihatkan sekali saat di desa Amigasa. Jadi wajar jika hal seperti itu tak akan sulit lagi baginya. Namun tentunya Yamato masih belum percaya dengan perkataan Luffy barusan karena dia sendiri saja telah 20 tahun lamanya hidup dengan borgol itu yang melekat di kedua tangannya. Lalu Luffy kembali mempertegas kepada Yamato apakah dia serius ingin bertarung bersamanya. Meskipun dia tahu bahwa Yamato merupakan anak dari Kaido, tapi Luffy tak akan segan untuk menghajar Kaido meski di depannya sekalipun. Dan uniknya, Yamato malah membantah jika dia sendirilah yang akan mengajar ayahnya karena kekesalan Yamato terhadap perlakuan ayahnya selama 20 tahun terakhir. Beberapa saat kemudian terdengar suara yang cukup keras di aula di bawahnya dari denden musik visual yang berasal dari panggung utama. Dalam siaran langsung itu terdapat pernyataan Kaido yang sangat mengejutkan, dan ini adalah poin inti dari chapter kali ini. Kemungkinan siaran itu terdengar di seluruh kastil hingga aula yang merupakan tempat Luffy berada. Terdapat beberapa hal penting yang Kaido sampaikan pada pidatonya yang menyangkut sistem baru di wilayah kekuasaannya. Hal pertama yang dia sampaikan adalah mengenai penghapusan sistem Shichibukai oleh pemerintah dari salah satu kekuatan keseimbangan dunia. Angkatan Laut dan pemerintah dunia begitu yakin dengan senjata baru SSG yang mereka miliki bisa menekan kericuan yang terjadi akibat ulah para bajak laut, termasuk para Yonko di dunia baru. Namun di sisi lain, Kaido juga telah mengantisipasi akan hal itu dengan cara bekerja sama dengan Big Mom untuk mencari keberadaan 3 senjata kuno yang sangat legendaris, senjata terkuat yang mampu menggulingkan kekuatan pemerintah dunia. Kemudian di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Big Mom datang dengan mengagetkan para kroco di sana. Dia datang bersama para homies yang sebelumnya dia hidupkan dari berbagai benda tua di sekitarnya. Kini jumlahnya begitu banyak hingga membuat para kroco berlarian ketakutan melihat itu. Lalu Nami dan Carrot terlihat baik-baik saja meskipun mereka sempat terlempar cukup jauh di kerumunan. Dan Zeus juga tampaknya masih ada di genggaman Nami, jadi mungkin dia tak akan kembali lagi kepada Big Mom. Kemudian di pertemuan antara Big Mom dan Kaido terdapat sedikit perbincangan hingga mereka berdua mulai membicarakan misi dan rencana mereka untuk mengadakan perjalanan menuju pulau terakhir di mana harta karun One Piece berada. Wow. Kemudian mereka berniat untuk mencari keberadaan senjata kuno yang akan menggemparkan dunia dan menciptakan perang yang melibatkan seluruh kekuatan besar. Jadi inilah tujuan Kaido yang sebenarnya selama ini untuk membuat perang terbesar di era ini. Kemudian dengan percaya dirinya, Kaido sepertinya tahu betul mengenai keberadaan senjata kuno yang mampu menggetarkan seluruh dunia jika ditemukan. Jadi apakah Kaido dan Big Mom telah mengetahui lokasi di mana senjata itu disembunyikan? Kemudian setelahnya, Kaido memberi keputusan kepada para bawahan Orochi untuk memilih. Dia berkata jika kondisi geografis negeri Wano yang dikelilingi oleh pegunungan dan air terjun yang tinggi menjadikan negeri itu benteng alami yang sulit untuk ditembus oleh markas besar angkatan laut. Kemudian Kaido berencana menjadikan negeri Wano sebagai surga bagi para bajak laut, dan wilayah itu akan menjadi wilayah tanpa hukum yang berlaku. Kaido berniat untuk membuat pabrik senjata baru dan mempekerjakan warga ibu kota bunga. Hal itu sontak membuat Orochi marah karena dirinya merupakan shogun di Wano, yang mana ibu kota bunga merupakan daerah kekuasaannya. Namun belum sempat melakukan sesuatu, Kaido langsung mengambil sebilah pedang yang ada di genggaman King, lalu dengan cepat memenggal kepala Orochi. Hal itu membuat semua orang yang ada di sana terkejut, apakah Orochi akan mati? Mungkin semua fans tahu jika Orochi tak akan mati semudah itu. Bahkan ada banyak orang yang tidak terlalu terbawa suasana dengan hal ini. Seperti yang kita ketahui, jika kemampuan buah iblis Orochi adalah dapat berubah menjadi hewan mitos ular berkepala 8 atau Yamata no Orochi. Di dalam cerita mitologi Jepang, jika salah satu kepala dari ular itu dipotong, maka belum tentu dia akan mati jika satu kepala yang asli masih ada di tubuhnya. Mungkin kasus ini hampir sama. Orochi tak akan mati di sini karena mungkin kepala yang dipotong oleh Kaido bukan merupakan kepala inti dari Orochi. Terlebih lagi jika dalam ramalan Kozuki Toki, kematian Orochi berada di tangan 9 bayangan yang akan menampilkan fajar, maka orang itu otomatis bukanlah Kaido. Setelah kepala Orochi dipenggal, Kaido kemudian memberi waktu 5 detik kepada para bawahan Orochi, termasuk Oniwa Banshu, untuk memilih ikut menjadi bajak laut bersama Kaido atau melawan dan kemudian mati di sana. Sedangkan di sisi lain, Luffy yang melihat Momonosuke ada di panggung mencoba berteriak dari atas loteng. Kemudian loteng itu runtuh dan Luffy bersama Yamato langsung terjatuh menimpa beberapa kroco.
Lalu dengan lantangnya Kaido berkata jika dia akan mengubah Wano menjadi kerajaan bajak lautnya dan mempersiapkan perang besar yang akan terjadi. Lalu di malam itu juga Pulau Onigashima akan dipindahkan ke ibu kota bunga dan menjadikan negara itu sebagai New Onigashima. Satu-satunya orang yang akan dia jadikan sebagai shogun adalah Yamato. Tapi tunggu dulu, jika kalian memperhatikan dengan seksama, di panel itu memperlihatkan seorang Kikunojo yang tampak menangis dari balik topeng iblisnya, dan di sebelahnya terdapat sebuah pedang yang berdarah di ujungnya. Apakah pemikiran kalian sama seperti kami jika Kanjuro telah dikalahkan olehnya? Ini cukup menarik. Di awal chapter tadi sudah jelas bahwa Kikunojo adalah satu-satunya orang yang berduel dengan Kanjuro di belakang kastil. Dan jika kita melihat motif dari setelan yang dipakainya adalah sama persis dengan orang ini. Jadi mungkin Kiku telah berhasil mengalahkan atau bahkan membunuh Kanjuro. Kita pasti sudah tahu jika Kanjuro memiliki kekuatan buah iblis yang cukup mengerikan dengan kemampuan menggambar yang keren pula. Tapi di sisi lain, Okiku juga merupakan samurai yang sangat lincah dan memiliki jiwa dingin saat bertarung. Apalagi jika tahu bahwa Kanjuro merupakan pengkhianat dari tuannya. Jadi kalian lebih setuju yang mana? Kanjuro akan mati di sini karena dosanya yang terlalu berat, atau mungkin setelah melihat pengkhianatan Kaido kepada Orochi, Kanjuro akan berbalik membantu aliansi untuk menumbangkan Kaido? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian di akhir chapter diperlihatkan Luffy dan Yamato yang tengah berlari dikejar oleh para kroco Kaido setelah jatuh dari loteng. Dalam pelarian itu, Yamato tampak begitu marah dengan sikap ayahnya yang seenaknya memutuskan untuk menjadikan Yamato sebagai shogun. Di samping itu, Luffy juga tampak marah kepada Yamato untuk segera mengantarnya ke tempat di mana Kaido berada sebelum Momonosuke mati terbunuh olehnya. Dan yang terakhir adalah kabar baik bagi kalian yang sepertinya minggu depan akan libur dan chapter 986 akan rilis 2 minggu lagi. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka atau video ini menarik untuk ditonton, silahkan klik like dan share ke teman kalian. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan info mengenai video terbaru kami. Tetap stay di Openime. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.